Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Evelina. Sini saya ingin menjelaskan beberapa rumus yang ada di Excel. Di antaranya ada CONIF, CONIFs, SUMIF, SUMIFs, penyusutan, SLN, DDB, DB, dan angsuran atau PMT. Gunanya apa sih? Kegunaannya yaitu ingin cari berapa jumlah data yang kita punya. Maksudnya sebuah kriteria yang ada di data yang kita punya. Misalnya, saya ingin mencari sampo di data tersebut, di data ini. Rumusnya yakni sama dengan CONIF, lalu buka kurung. Sini ada range dan kriteria. Range itu kolom yang ingin kita cari. Lalu kita blok dari atas sampai bawah data. Setelah itu koma. Lalu kriteria yang kita cari bisa diketik shampoo atau kita klik di sini kalau sudah ada kolomnya. Kita coba yang diketik. Kita cari shampoo. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, tekan 3. Di sini shampoo-nya ada 3. 1, 2, 3. Lalu yang kedua, kita akan mencari diskon. Rumusnya masih sama dengan CONIF, buka kurung, range, itu di diskon itu di harga, koma, lalu kita ketik diskon. Kalau ada tinggal pencet. Lalu tutup kurung dan diskon ada 6. Bisa dicek sendiri ada 6. Oke, lanjut. Setelah itu kita beralih ke CONIFs. CONIFs itu kita mencari lebih dari satu kriteria. Misalnya kita mencari ada berapa sampo yang ukurannya besar. Rumusnya masih sama, cuma kita tambahkan F. Sama dengan CONIFs, buka kurung. Ini ada kriteria range 1, dan kriteria 1. Ya, begitu. Kriteria range 1 berarti shampoo. Shampoo itu ada di sini. Setelah itu koma. Kita klik shampoo. Koma lagi. Kriteria yang kedua besar. Kita blok. Koma. Klik besar. Lalu tutup kurung. Nah, kita ketahui di sini shampoo yang ukurannya besar itu ada 2. Lanjut, kita ingin mencari yang ukurannya besar dan diskon. Rumusnya masih sama. CONIF, buka kurung, kriteria range 1 yakni besar. Kita blok di ukuran. Koma, lalu kita klik yang besar. Koma lagi, kriteria yang kedua diskon. Kita blok yang di harga. Koma, lalu diskon, tutup kurung. Nah, jadi sampo yang besar dan diskon itu ada 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang SUMIF dan SUMIFs. Bedanya dengan CONIF dan CONIFs, CONIF untuk menghitung berapa banyak data. Kalau SUM itu artinya jumlah ya. Jadi ada berapa stok yang kita punya, berapa banyak buah atau semacamnya. Jadi kita ingin mencari berapa banyak stok shampoo yang kita punya. Rumusnya sama dengan SUMIF, buka kurung, range itu di jenis barang, koma, kriteria diklik atau sama seperti tadi bisa diketik juga. Lalu koma dan sebagainya bisa menyesuaikan sesuai laptop masing-masing ya. Setelah itu sum range itu di banyak jumlah ini stok. Tutup kurung. Nah, sekarang kita telah mengetahui ada berapa banyak stok shampoo yang kita punya. Dia ada 100. Setelah itu ada rumus SUMIFs. SUMIF sama seperti CONIFs, itu lebih dari satu kriteria. S, jika ditambah S berarti artinya banyak. Nah, kita
akan mencari berapa banyak sih shampoo yang ukurannya besar. Jadi bisa sama dengan sum ifs dalam kurung sum range itu ini stok, tarik sampai bawah, koma kriteria range 1 yaitu sampo, kita blok di jenis barang sampai bawah, koma lalu kriteria 1 kita klik atau bisa diketik, lalu kriteria range 2 yaitu besar itu ada di ukuran, kita blok, setelah itu koma dan kriteria 2 besar, setelah itu tutup kurung. Jadi shampoo yang besar, stok shampoo besar yang kita punya itu ada 35 buah. Lanjut, kita akan mencari yang ukurannya besar dan diskon. Rumusnya tetap sama, sum ifs dalam kurung sum range di stok, koma kriteria range 1 ini besar, koma kriteria 1 yakni besar, kriteria range 2 itu ada di harga, koma dan kriteria 2 diskon. Jadi barang yang ukurannya besar dan diskon itu ada 17. Selanjutnya kita ke rumus SLN, DDB, dan DB atau rumus penyusutan dalam akuntansi. Rumusnya simpel, kita ke penyusutan untuk mencari berapa penyusutan per tahunnya itu. Jadi sama dengan SLN. Jadi ini ada cost itu nilai harga perolehan atau harga awal, ada salvage itu nilai sisa, dan life itu umur aset. Jadi ke cost harga perolehan kita kunci dengan menggunakan F4, Fn atau F4 menyesuaikan ya. Setelah itu koma, salvage kita kunci kembali, fungsinya dikunci itu agar dia tetap diam dan tidak bergeser-geser. Setelah itu koma dan live kita kunci juga. Setelah itu tutup kurung, enter. Jadi penyusutan per tahun itu ada 30 juta. Nah, setelah diturunkan 30 karena dengan metode garis lurus, jadi semuanya sama ya. Jadi kita mencari akumulasi penyusutan, tinggal kita salin dari sini. Nah, untuk yang kedua ini salah. Sel ini ditambah dengan penyusutan periode kedua. Nah, setelah itu kita turunkan. Untuk mencari nilai sisa, ini kita sama dengan harga perolehan dikunci dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, sudah sama kan? 50 juta dan 50 juta. Oke, lanjut kita ke metode kedua yaitu DDB, rumus DDB atau saldo menurun ganda. Masih sama caranya. Ini ada umur ekonomis 5, berarti mesin tersebut berjalan selama 5 tahun. Kita bisa ketik periodenya, kita blok dan turunin. Setelah kita mencari penyusutannya dengan rumus DDB, sama dengan DDB buka kurung cost ini cost, jangan lupa kita kunci, koma salvage atau nilai sisa kita kunci lagi, koma dan live kunci lagi, koma. Period itu ini ya, tidak usah dikunci karena makin ke bawah kan beda-beda ya. Setelah itu tutup kurung ya, kita turun. Nah, untuk akumulasi penyusutan sama seperti tadi, jadi ini kita salin
Yang kedua ini ditambah dengan periode kedua. Setelah itu kita turunkan. Nah, untuk nilai sisa sama ya. Harga perolehan kita kunci dikurang dengan akumulasi penyusutan. Nah, sudah sama kan nilai sisanya, nilai saya di soal dan di ini. Nah, selanjutnya kita ke rumus DB atau metode jumlah angka tahun. Periodenya ada 25 tahun di sini ya. Rumus penyusutannya aja sama dengan DB buka kurung ada kos, kita kunci koma, salvage kita kunci juga koma, live. Oke, lanjut kita ke rumus DB atau metode jumlah angka tahun. Langsung aja ke rumusnya, sama dengan DB buka kurung kos, kita kunci salvage itu nilai sisa, kita kunci lagi live dan period. Karena dolar kita ganti ke rupiah, setelah itu tarik ke bawah. Nah, sama untuk akumulasi penyusutan. Nah, untuk akumulasi penyusutannya masih sama ya teman-teman. Jadi ini kita salin saja. Setelah itu yang ini ditambah ke penyusutan di periode kedua. Setelah itu kita turunkan. Nah, setelah itu nilai sisa masih sama. Harga perolehan kita kunci lalu dikurangi akumulasi penyusutan. Setelah itu tarik. Nah, sudah selesai ya. Oke, kita lanjut ke rumus berikutnya ya. Kali ini ada rumus PMT, yakni menghitung angsuran per tahun. Di sini ada nilai kredit atau yang harus kita lunasi. Terus ada bunga per tahun 18%, ada waktunya 10. Perlu kita ketahui nilai kredit itu sama dengan PV, bunga per tahun itu rate, dan waktu itu M/per. Sebelum kita mengisi tabel, kita harus mencari angsuran per tahun dengan menggunakan rumus PMT. Sama dengan PMT ABS dalam kurung PMT dalam kurung lagi rate 18, N/per, PV. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, sudah. Lalu kita ke saldo awal. Saldo awalnya ini 20 juta. Setelah itu angsuran per tahunnya ini kita kunci ya teman-teman. Setelah itu bunga per tahun adalah saldo awal dikalikan dengan bunga per tahun. Bunga per tahun kita kunci. Setelah itu cicilan pokok atau pinjaman sama dengan angsuran per tahun dikurangi bunga per tahun. Saldo akhirnya saldo awal dikurangi cicilan pokok pinjaman. Nah, untuk saldo awal yang periode kedua kita ambil di saldo akhir yang periode pertama. Setelah itu ini kita kunci. Ini tinggal kita turunkan saja ya. Aku juga ngeri. Ada yang bawa nggak? Apa sih ini? Nah,
sudah selesai. Ini di sini kosong karena kita sudah tidak mempunyai cicilan alias sudah lunas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe. Oke, see you next time.